Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang Audit Tool and Link Archive System atau Atlas. Kelompok kami beranggotakan saya Reza Ristabrar, teman saya Muhammad Rifki, dan Eksi Puspita. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Audit Sistem Informasi. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Rifki. Dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penjelasan Atlas dan dokumen yang dibutuhkan. Atlas adalah sebuah aplikasi pengelolaan kertas kerja audit yang bertujuan untuk membantu auditor dalam menerapkan standar audit dan standar profesi akuntan publik. Pada kertas kerja audit yang diharapkan dapat memudahkan proses penyusunan dan pengelolaan kertas kerja audit di kantor akuntan publik. Aplikasi Atlas dikembangkan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Kementerian Keuangan dan Institut Akuntan Publik Indonesia atau disingkat IAPI. Kertas kerja audit menjadi dasar bagi auditor untuk menarik kesimpulan dan memberi bukti bahwa audit telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan standar dan harus disimpan oleh KAP secara memadai selama 5 tahun. Oleh karena itu, aplikasi ini akan membantu auditor dalam mendokumentasikan menjalankan standar audit. Dokumen yang dibutuhkan: 1. Lampiran A130 perikatan audit, 2. Lampiran A140 surat tugas, 3. Lampiran A150 form independen, 4. Lampiran A160 formulir konsultasi, 5. Lampiran A105 surat keberatan. Beberapa petunjuk umum Atlas ini, yang pertama, spesifikasi software dan hardware-nya, Microsoft Excel versi 2013 ke atas, komputer dengan RAM dan memori yang cukup. Yang kedua, Atlas merupakan aplikasi standalone dan digunakan hanya untuk satu perikatan dan satu user saja. Apabila memiliki beberapa klien, maka file data dibuat terpisah. Ketiga, Atlas belum mengakomodasi sektor usaha selain perdagangan dan manufaktur, jadi hanya bisa digunakan untuk sektor tersebut. Keempat, dalam penggunaan Atlas, disarankan untuk menunjuk personil khusus untuk melakukan administrasi Atlas pada setiap KAP dan auditor lain dapat fokus kepada pelaksanaan khusus untuk setiap pengujian substantif akun. Kelima, kertas kerja yang pertama kali diisi adalah kertas kerja beranda. Keenam, pada bagian akhir terdapat status KKP untuk memastikan kertas kerja telah lengkap terisi atau tidak. Ketujuh, pada setiap kertas kerja terdapat tombol navigasi dengan nama, indeks, dan nama indeks untuk berpindah secara langsung ke kertas kerja yang ditunjuk. Ke-8, panduan navigasi dapat dilakukan melalui halaman audit cycle dan halaman konten. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Eksi Puspita. Baik, langsung saja ke aplikasi Atlasnya. Nah, aplikasi ini pertama itu ada beranda. Di beranda ini terdiri dari 3 isian, merupakan identitas auditor, identitas klien, dan informasi perikatan yang dapat diisi sesuai dengan informasi yang tersedia. Selanjutnya ada pilihan audit cycle. Audit cycle ini berisi informasi secara garis besar mengenai tahapan audit, yaitu perencanaan, risk assessment, risk response, dan reporting hingga menjadi laporan auditor independen. Selanjutnya konten. Konten ini berisi seluruh kertas kerja yang ada pada aplikasi Atlas dan terdapat indeks pada setiap kertas kerja. Indeksnya ini merupakan yang A110, A, B, dan C, dan seterusnya. Nah, karena keterbatasan waktu, maka saya hanya akan menjelaskan pada bagian cycle di pra-perikatan atau pre-engagement yang pada tahap ini berisi seluruh kertas kerja untuk menganalisis dan mendokumentasikan prosedur yang dilakukan, serta simpulan dalam rangka menerima dan melanjutkan perikatan dengan klien. Kertas kerja yang pertama adalah A110, yaitu analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien yang merupakan analisis terhadap faktor yang menjadi pertimbangan apakah auditor akan menerima atau melanjutkan perikatan audit. Nah, hasil analisisnya ini akan secara otomatis terisi apabila sudah mengisi kertas kerja pendukung. Dan apabila semuanya telah terpenuhi, maka akan ada ringkasan risiko penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Apabila dipilih ya, maka akan muncul template laporan keuangan yang dapat diisi dengan laporan keuangan dari klien. Kemudian pada kertas kerja ini terdapat beberapa subindeks. Yang pertama itu laporan keuangan terdahulu untuk mengetahui analisis hal yang menjadi perhatian auditor dari informasi keuangan terdahulu. Beberapa pertanyaan yang dapat dijawab. Kemudian indeks selanjutnya itu untuk menilai integritas manajemen. Selanjutnya itu untuk menilai kompetensi, ketersediaan waktu, dan independensi untuk menentukan tim perikatan dan mengisi kompetensi SDM yang terdapat pada KAP. Kemudian selanjutnya ada indeks
1104 itu komunikasi dengan auditor pendahulu untuk menentukan apakah diperlukan komunikasi dengan auditor pendahulu atau tidak. Itu terdiri dari beberapa pertanyaan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai audit cycle yang pertama peraplikatan ini. Untuk kertas kerja selanjutnya dapat diisi sesuai dengan apa kebutuhan informasi yang dibutuhkan pada kertas kerja tersebut. Nah, sebagai penutup, aplikasi Atlas ini merupakan sebuah tool audit yang berbasis Microsoft Excel yang dapat membantu akuntan publik dalam melaksanakan prosedur audit dan memenuhi standar audit serta untuk mendokumentasikan kertas kerja audit dalam pelaksanaannya. Nah, aplikasi ini dikembangkan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Kementerian Keuangan, dan fitur yang terdapat di dalamnya diantaranya tahap perencanaan audit, penilaian risiko, respon risiko, pelaporan, dan laporan auditor independen. Aplikasi ini dibuat karena masih banyaknya kelemahan pemahaman pelaksanaan audit berbasis risiko dan perlunya sarana audit yang efektif sesuai dengan standar. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.